warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Eva Inaya Agustin dari Fakultas Vokasi Universitas Airlangga, tepatnya di Departemen Teknik dengan program studi D3 Otomasi Sistem Instrumentasi, yang pada tahun 2022 telah bertransformasi menjadi D4 Teknologi Rekayasa Instrumentasi dan Kontrol. Saya menjadi dosen di Universitas Airlangga sejak tahun 2016 dan saya ditugaskan untuk mengajar mata kuliah praktikum sensor dan transducer dengan kode mata kuliah FIE 028 bersama dengan tim dosen. Mata kuliah ini sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu teknik elektronika. Praktikum sensor dan transducer diajarkan untuk mahasiswa semester 3 dengan beban 2 SKS. Praktikum ini terdiri dari 14 minggu pertemuan, di mana 7 minggu pertemuan dilaksanakan sebelum pelaksanaan ujian tengah semester, dan 7 minggu praktikum selanjutnya dilaksanakan sebelum pelaksanaan ujian akhir semester. Capaian pembelajaran lulusan yang diharapkan terdiri dari aspek sikap, yaitu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Aspek keterampilan umum yaitu 1. Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi serta evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya. Yang kedua, mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri. Yang ketiga, mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesohihan dan mencegah plagiasi. Aspek pengetahuan yaitu menguasai pengetahuan teknik pengukuran, kalibrasi, pengujian dan analisis komponen dan objek hasil kerja teknologi bidang elektronika dan instrumentasi pada industri manufaktur skala menengah. Yang terakhir adalah aspek keterampilan khusus, yaitu mampu mengoperasikan, mengkalibrasi, memelihara, merancang peralatan, dan sistem otomasi di bidang instrumentasi serta elektronika industri manufaktur skala menengah sesuai standar yang berlaku. Capaian pembelajaran mata kuliah praktikum sensor dan transducer adalah mampu menjelaskan cara kerja sensor dan transducer dengan memperhatikan standar atau spesifikasi yang berlaku untuk berbagai jenis input. Sensor dan transducer sebagai elemen suatu instrumen ukur dan kontrol memegang peranan yang sangat penting dalam perkembangan ilmu dan teknologi. Dengan mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa akan memperoleh pengetahuan dan keterampilan tentang cara kerja sensor dan transducer serta aplikasinya dalam berbagai bidang, sehingga mahasiswa akan mempunyai bekal pengetahuan yang cukup ketika mereka terjun ke masyarakat. Mata kuliah sensor dan transducer praktikum membahas tentang jenis sensor yang meliputi sensor input perpindahan baik mekanik secara linier maupun perpindahan secara anular, input temperatur, input tekanan, input cahaya, input gelombang bunyi, input medan magnet, beberapa sensor kompleks, dan beberapa sensor on-off. Saat terjadi pandemi, yaitu periode gasal 2020-2021 atau periode gasal 2021-2022, metode yang digunakan dalam praktikum ini adalah secara ceramah, diskusi, tanya jawab, peragaan, praktik, dan penugasan. Seluruh materi praktikum disampaikan secara daring, baik sinkronus maupun asinkronus melalui berbagai media online, seperti memanfaatkan e-learning, Unair, grup WhatsApp, Zoom online meeting,
dan YouTube. Media-media tersebut sangatlah bermanfaat sebagai media atau sebagai wadah untuk berinteraksi antara saya sebagai dosen dengan mahasiswa. Kendala yang dihadapi biasanya saat praktikum daring adalah kurangnya pemahaman mahasiswa terkait dengan sensor, alat-alat praktikum yang ada di laboratorium, bagaimana mereka mengoperasikan alat tersebut, serta bagaimana prosedur dalam mengambil data percobaan yang tepat sesuai dengan petunjuk praktikum. Oleh karena itu, inovasi saya adalah membuat video praktikum yang telah saya unggah ke channel YouTube saya dengan nama Eva Inaya Agustin. Di dalam setiap video berisi tentang pengenalan sensor, alat-alat praktikum, prosedur pengambilan data sesuai buku petunjuk praktikum, sampai dengan memberi arahan kepada mahasiswa kapan mereka harus mencatat data. Data yang telah terkumpul menjadi bahan penilaian dalam pertemuan tersebut. Waktu tatap muka setiap judul praktikum adalah 100 menit dengan pembagian waktu 10 menit pembukaan atau tes awal, kemudian 80 menit pengambilan data, percobaan, dan 10 menit penutup. Untuk mengevaluasi nilai akhir mahasiswa pada mata kuliah ini didapatkan dari nilai penilaian 60% laporan atau tugas praktikum ditambah 20% nilai UTS dan 20% nilai UAS. Dalam video pengajaran yang saya buat, materi dengan topik pengenalan instrumen ukur diberikan kepada mahasiswa pada minggu kedua. Subcapaian pembelajaran mata kuliah adalah mampu menjelaskan dan mendemonstrasikan instrumen ukur. Metode yang saya gunakan adalah ceramah, peragaan instrumen ukur yaitu multimeter, dan memberikan kesempatan tanya jawab kepada mahasiswa melalui media Zoom. Materi dan tugas dapat diakses mahasiswa melalui media e-learning Unair. Kemudian saya juga memanfaatkan media WhatsApp untuk mempermudah interaksi antara saya sebagai dosen dengan mahasiswa melalui grup praktikum. Pengalaman belajar mahasiswa yang didapat adalah mereka mendapatkan pemahaman tentang macam-macam instrumen ukur serta bagaimana cara mengoperasikannya sampai mendapatkan hasil pengamatan, serta mereka dapat melakukan tanya jawab dan diskusi. Sehingga kriteria penilaian dan indikator dari pertemuan ini adalah jenis-jenis instrumen ukur dan pembacaan alat ukur, khususnya multimeter, dapat dipahami dan dijelaskan oleh mahasiswa dengan benar. Mari kita simak video pembelajaran atau pengajaran dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa kita mulai ya perkenalan kita hari ini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semua di sini. Kita masuk ke pertemuan 3 ya, betul ya? Boleh, Bu. Baik, untuk pertemuan sebelumnya telah disampaikan tentang pengenalan sensor ya. Kita mengenal berbagai macam sensor yang akan kita uji cobakan atau kita praktikkan di dalam praktikum sensor dan transducer. Untuk kali ini kita lanjutkan, kita mau belajar apa? Di sini kita akan belajar mengenai instrumen ukur ya. Karena kita tidak bisa praktikum atau mengambil data kalau kita tidak paham atau tidak familiar dengan instrumen ukur yang akan kita gunakan nanti. Siap ya ini? Oke, baik, di sini kita akan mengenal berbagai macam instrumen ukur ya. Sebelum saya masuk ke slide berikutnya yang tadi sempat terlihat ya, mungkin di sini teman-teman ada yang tahu apa saja sih instrumen ukur yang bisa kita jumpai atau yang kita temukan. Silakan kalau ada yang tahu apa saja yang kita masuk dengan instrumen ukur. Boleh dijawab apa saja. Tadi sudah sempat terlihat sebetulnya kalau yang memperhatikan ya. Ya Bu, izin menjawab Bu mengenai instrumen ukur. Apa yang Untuk aku tahu?
Ya Bu, untuk mengenai seperti untuk mengukur arus listrik seperti ampere meter, seperti untuk tegangan voltmeter, terus apalagi ya yang mengenai sebenarnya ada beberapa yang instrumen alat ukur yang seperti manual sih Bu, seperti kayak penggaris dan lain-lain itu juga termasuk Bu. Oke, Sekian Bu baik. dari saya Bu. Ya, bagus sekali ya jawaban Jatmiko. Mungkin teman-teman yang lain mau menambahkan, karena masih banyak sekali yang belum dijawab oleh Jatmiko ya. Hanya 3 tadi. Silakan yang teman-teman lain mau menambahkan. Sebisanya saja yang Izin menjawab, Bu. tahu. Silakan Mahendra. Ada instrumen ukur untuk mengukur berat seperti timbangan atau neraca. Ada neraca digital, ada yang neraca yang apa ya? Neraca timbangan yang pakai besi kiloan itu loh Bu, yang biasa dipakai di pasar. Terus ada timbangan untuk berat badan juga. Itu kan juga termasuk instrumen ukur juga. Oke, baik. Oke, bagus sekali jawaban Mahendra. Jadi teman kalian sudah menjawab. Masih banyak yang lainnya ya, yang termasuk dengan instrumen ukur. Mungkin satu lagi, supaya pas 3 ya, satu lagi. Mungkin ada yang belum Izin menjawab, Bu. oleh Mahendra. Silakan, ini ada 3 ya. Instrumen ukur itu bisa untuk instrumen ukur waktu itu contohnya bisa jam tangan, jam pasir, jam dinding gitu, Bu. Oke, baik, itu juga bisa termasuk karena itu nanti ada data atau hasil pengukuran yang bisa kita amati, begitu, yang bisa kita catat itu masuk juga. Terima kasih untuk Giza. Baik, selanjutnya saya akan menampilkan. Nah, ini banyak sekali ternyata instrumen ukur di sekitar kita. Yang pertama tadi disebutkan oleh Miko tadi ada voltmeter ya. Voltmeter DC, maka dia akan bisa mendeteksi atau mengukur tegangan DC. Ini kebetulan jenisnya analog. Ya, memang kita mengenal 2 macam. Ada analog, ada digital. Di teori juga sudah kita bahas ya, terkait dengan perbedaan analog dan digital. Kalau analog biasanya ada identik dengan jarum, ya, penunjukan jarum, skala, seperti itu. Tapi kalau digital, nilai akan langsung tampil pada sebuah display pengukuran. Oke, ini untuk analog ada voltmeter DC, kemudian ada ampere meter DC. Ampere meter berarti alat untuk mendeteksi atau mengukur apa? Tadi sudah disampaikan oleh Miko. Arus listrik. Arus listrik, betul. Baik, kemudian ada galvanometer. Ada yang tahu galvanometer? Ya. Silakan yang tahu. Mungkin teman-teman lain yang belum menjawab. Izin jawab, Ibu. Galvanometer itu Silakan, bisa Bu. digunakan untuk mengukur arus. Ya, itu juga bisa. Jadi ampere meter, galvanometer itu bisa. Nanti kita akan pakai keduanya saat praktikum sensor ya. Nanti insya Allah akan kalian kenal nanti ketika kita praktikum. Kemudian voltmeter tadi ada yang berupa DC dan ada yang bisa mengukur tegangan AC. Kemudian juga sama ampere meter juga mengukur tegangan baik itu DC, maaf arus ya, arus DC maupun arus AC. Kemudian juga ada multimeter. Nah, sebetulnya multimeter ini adalah ya multiguna ya, namanya multimeter. Kenapa? Karena dia juga bisa mengukur baik tegangan, kemudian arus, bahkan nanti ada resistansi, hambatan, dan sebagainya. Ini masuk di dalam alat ukur yang namanya multimeter. Kita nanti mengenal ada 2 juga, multimeter analog dan multimeter digital. Gitu ya. Makanya ini saya beri warna merah karena memang kita nanti akan pakai dua-duanya. Bahkan nanti kalian harus membandingkan data. Kalian ukur dengan multimeter analog ya, kita buat tabel berapa datanya, lalu ada tabel juga untuk digital. Kita bandingkan apakah sama ya, jangan-jangan tadi saya salah mengukur dengan analog, salah membaca data. Nah, ini bisa terjadi di mahasiswa OSI biasanya di tahun-tahun sebelumnya. Nah, nanti ini kita harus cermat supaya nilai yang tampil di kedua alat ini tidak jauh berbeda, itu ya. Nanti harapannya seperti itu. Jadi mengenal 2 macam, baik analog maupun digital. Kemudian ada manometer dan termometer. Ini juga kita pakai semua. Kemudian digital itu kita selain mengenal multimeter juga akan mengetahui bagaimana sih cara mengukur sebuah nilai C atau kapasitansi. Kita menggunakan yang namanya kapasitansi meter.
Kemudian ada takometer ya. Ada yang tahu takometer mungkin sudah pernah familiar. Izin menjawab Bu, takometer itu alat untuk mengukur putaran mesin ya? Ya, baik, terima kasih. Tadi ini Mahendra ya? Iya Bu. Ya, jadi putaran, ya, putaran roda, putaran mesin. Nah, satuannya apa? Satuannya adalah biasanya RPM. RPM itu singkatannya apa? Rotation per menit. Jadi rotation, jadi perputarannya memang. Makanya putarannya mesin atau roda atau apapun yang bisa kita ingin tahu berapa kecepatannya, kecepatan putarnya, kita bisa menggunakan takometer. Sedikit ya, yang sudah saya ajarkan di teori supaya ini nyambung dengan praktikum, yang namanya instrumen ukur, kenapa kita memerlukan, karena kita tahu ada besaran alam di sekitar kita, baik itu panas, ya, tekanan, kemudian ada bunyi, cahaya, kemudian banyak sekali yang bisa kita tangkap. Ya. Ditangkap oleh apa? Ditangkap oleh sebuah sensor ya atau detektor, yaitu suatu yang dapat menangkap besaran alam atau besaran fisis, ya, mampu mendeteksi, mampu menangkap, dan kemudian nilai atau besaran itu akan diproses sehingga akan muncul di dalam sebuah display pengukuran. Ini yang sudah pernah saya sampaikan. Ya, jadi kalau instrumen ukur itu tidak sampai ke display, biasanya susah. Ya, itu bukan disebut sebagai instrumen ukur ya, karena hanya menangkap besaran saja, tapi tidak tahu berapa hasilnya. Kan? Nah, ini perlu yang namanya display pengukuran. Nah, ini tidak kalah penting karena nanti di setiap kita praktikum itu akan membaca nilai selektor. Ini jangan sampai nanti kebingungan karena kita sudah dapat materi ini, ya, ditambah nanti ada penjelasan materi sebelum praktikum dimulai. Harapannya nanti nggak salah dalam membaca nilai selektor. Dalam selektor ini kita mengenal ada selektor perkalian dan ada selektor skala maksimum. Kalau perkalian, angka yang tampil harus dikalikan dengan yang ditunjukkan di sini. Ya, misalkan dikali 100. Ya, kalau ada skala 3, tertunjuk oleh jarum, dikali 100 maka hasilnya adalah 300. Ya, jangan lupa untuk mengalikan. Ini berbeda dengan selektor yang maksimum. Kalau maksimum di sini ada 10, ada 100, maka tidak usah dikalikan 10, tidak usah dikalikan 100 ya. Karena ini adalah menunjukkan nilai maksimum. Sampai sini jelas atau ada yang mau ditanyakan dulu? Jelas ya, mungkin nanti kalau ada pertanyaan bisa raise hand supaya terlihat di layar. Ini. Kemudian ini contoh skala yang memiliki banyak sekali angka ya, berbeda dengan yang tadi. Ini banyak sekali. Nah, kita coba melihat ke selektor yang sebelumnya saya jelaskan tadi. Di sini tidak ada angka perkalian, tidak ada tanda perkalian ya. Jadi ini dinamakan skala apa? Kalau seperti ini. Ini adalah skala apa berarti maksimum ya, skala maksimum. Oke, di sini ada skala mulai dari ini, kalau ini kita lihat 3 skala ya, skala 3 ya istilahnya ya, di sini skala 3 mulai dari 0, 2, 4 dan maksimal adalah 6, atau 0, 1, 2 dan maksimal adalah 3, dan terakhir adalah 0, 5, 10 dan terakhir adalah 15. Nah, berarti ini nanti menentukan nilai maksimal pada selektor. Baik, misalkan saya ingin selektornya 6. Nah, berarti pengamatan kita berada di level mana? Level 1, level 2, atau level 3 pengamatan kita? Level 3, Bu. Level 3, ya baik. Betul ya, terima kasih. Level 3 berarti maksimalnya adalah 6. Itu ya. Baik, kemudian untuk berikutnya, kita lihat satu lagi, misalkan supaya lebih paham ya, mungkin temannya ada yang belum paham. Saya ingin di skala sini, 15.
Oke, berarti kita amati level keberapa? Level 1, Bu. Level 1. Oke, baik. Terima kasih. Farhan ya. Nah, ini sudah jelas ya, berarti kalian sudah, insya Allah sudah siap untuk mengambil data ya. Oke, baik. Yang ini, satu lagi. Ini juga sama, ada 3 skala. Maaf, ada 5 skala, tapi ada tiga tingkatan ya. Mulai dari skala yang pertama adalah 0 sampai 10, maksimal 10, 0 sampai 5 maksimal adalah 5, dan 0 sampai 20 maksimal adalah 20. Berarti di sini nanti ada memilih selektor yang kita inginkan. Oke, misalkan di sini 1, ini yang gampang 1 gitu ya misalkan. Kita amati level mana, tergantung kita mau yang mana. Coba saya salah satu, suka yang mana, level 1, 2, atau 3. Misalkan ini ya level 3 ya. Kenapa? Saya gampang angka 10 gitu ya. Jadi kalau ini maksimal 1, ya kita bagi 10. Jadi 1, 0,8, 0,6. Ya kita kayak istilahnya ngawang ya. Karena di alat ukur kan nggak bisa kita ubah angkanya. Kita yang bisa mengamati. Di 0,4, 0,2, dan 0. Jadi nanti kalau ini menunjukkan ke angka di sini, berarti nilainya adalah 0,4. Slide terakhir saya sebetulnya nanti akan mencoba saya praktekkan untuk bagaimana mengukur. Kita lihat di sini, di sebelah kiri adalah alat ukur dari multimeter analog, dan yang kanan adalah multimeter digital. Kita coba mau mengukur tegangan baterai ya. Oke, di sini diarahkan ke 50 volt DC, maksimal adalah 50 volt DC. Berarti kita amati yang mana 50 volt DC? Kalian nggak bisa nunjuk ya soalnya ya. Dari layar ini, saya coba tunjukkan ya. Di sini ya, 50 ya. Kelihatan nggak saya melingkari ini? Oh, kelihatan, Bu. Kelihatan, oh ya. Oke, baik. Berapa nilai tegangan yang terukur gitu ya? Ini dipindah ke 10, berarti kita coba lihat yang atasnya ya, yang 10 ini ya. Nah, kalau 10, berapa nilainya ini? Nah, itu berapa nilainya? Bisa membaca? Ini, ada angka 0, ada angka 2. Berarti di sini berapa? 1. Nah, kita lihat di sini ada 4 kelipatan. Kira-kira ya kelipatan 0,2 ya. 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, 1. Sehingga di sini nilainya adalah 1 ditambah 0,6. Ya, berapa? Jadi nilainya adalah V sama dengan 1,6 volt. Sampai sini masih bingung apa sudah jelas kira-kira? Oke, baik. Kemudian saya ke menit ini. Sampai sini ada yang masih bingung nggak ya yang tadi 8,6 coba sebelum masuk ke digital. Ini 8,6 ada yang masih bingung? Cukup jelas ya. Kita masuk ke digital sekarang. Nah, ini digital. Pertama-tama ini off dulu, lalu kita nyalakan ke DC volt. Kebetulan di sini dipilih selektor 20 maksimalnya. Ini ya. Nih, berapakah tegangan yang tampil di sini? Bisa salah satu menjawab berapa volt? Bisa membaca data di situ di display? Mungkin 20 juga, Bu. Ini selektornya 20 ya, Angel ya. Maksimal adalah 20. Maksimal 20 berarti nilai yang tampil itu kita lihat bukan dari selektornya, tetapi dari display yang ada di atas 6, ini. 6, Bu. Jadi berapa nilainya? 6. 6. Itu nilai itu ya, pembulatan ya. Nanti harapannya waktu praktikum itu tetap aja apa adanya seperti ini. Jadi
buat 2 angka di belakang koma boleh atau 1 angka ya, 5,66. Satuannya apa, Angel? Volt, Bu. Oh, betul. Nanti kadang terkecoh dengan ini. Iya, kita memilih selektor yang milivolt, ternyata kok hasilnya tidak ada milivoltnya di sini. Nah, ini hati-hati dalam menuliskan satuan. Terakhir ya dari saya untuk mencoba membaca. Nah, ini di sini ada sedikit foto-foto dari alat-alat praktikum kita di lab, ya. Yang pertama adalah multimeter digital. Kemudian ini ada, ini ya, ini ada apa? Coba, ada kelihatan MA. MA ini berarti apa? Miliampere, Bu. Miliampere. Berarti untuk mengukur arus. Ini ada AC ampere meter. Nah, ini juga sama. Ini untuk mengukur arus juga ya. Ini apa ini? Ini juga alat ukur ya. Untuk mengukur apa? Tekanan. Ya. Ya, mulai dari 0,1 sampai ada 3,5 atau yang skala besar ya. 10 sampai 50. Oke, ini ada lagi. Apa ya ini? Ada PF. Nah, kelihatan di satuan PF, berarti picofarad. Berarti untuk mendeteksi kapasitansi. Makanya disebut dengan kapasitansi meter, kapasitans meter ya. Kemudian, nah ini yang tadi untuk mengukur kecepatan putaran ya, takometer. Nah ini ya, takometer. Nanti biasanya ada satuan RPM di layar. Oke, kemudian kalau luxmeter itu ada di lab ya, tapi tidak ada di foto-foto di sini tidak ada. Nanti insya Allah di penjelasan praktikum cahaya nanti akan dilihatkan seperti apa. Untuk mengukur kemampuan kalian ya, sebetulnya ini ada sedikit latihan. Ya, nanti akan saya masukkan ke e-learning ya. Soal-soalnya, ini saya coba tampilkan ya soal-soalnya. Nanti tolong dikumpulkan di e-learning masing-masing ya. Pakai tulis tangan bisa nanti difoto. Hasilnya diberi nomor ya, nama, NIM, dan nomor pengerjaan soal. Ya, seperti ini soalnya mungkin saya tampilkan dulu supaya nanti tidak salah membuka soal. Nah ini kelihatan ya soalnya ya. Ada 15 soal, kalian kerjakan untuk mengukur kemampuan atau pengetahuan ya. Atau kalian itu paham nggak sebetulnya yang sudah saya jelaskan hari ini. Jadi nggak apa-apa ya, jangan takut salah ya. Nggak apa-apa, saya kan bilang saya senang juga kalau salah. Kenapa? Dengan salah itu belajar. Kalau tidak ada salah, benar terus, maka tidak ada proses belajar ya. Di sini ada gambar skala dan penunjuk jarum. Ya. Sedangkan di kolom kanan itu ada selektor. Ya, kalau selektornya 1 kilo ohm, maka berapa sih nilai hambatan yang tampil di sini gitu ya, yang terukur berapa. Kalian tulis dengan bolpen boleh, pensil boleh, asal nanti fotonya jelas ya. Lalu dikumpulkan ke e-learning. Yang kedua juga sama, dengan selektornya tetap 1 kilo ohm, tapi jarumnya bergesernya berbeda. Ya. Nggak usah terlalu saklek ya nilainya ya, paling nggak kira-kira mendekati itu berapa gitu ya. Ini seperti gambar 2 ini berada di tengah-tengah ini ya garis ya. Ini nanti kira-kira saja berapa gitu ya. Baik, kalau tidak ada nanti jawabannya bisa dikumpulkan di e-learning. Saya akhiri dulu pertemuan kita hari ini. Mohon maaf jika saya ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.